Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam tentang zakat, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta benda. Kegunaannya, zakat mal untuk mensucikan harta orang-orang muslim yang kaya. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat mal antara lain orang yang beragama Islam dalam keadaan merdeka, memiliki harta yang cukup untuk dizakati. Bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat tersebut, zakat mal wajib hukumnya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat zakat mal namun ia tidak melakukan zakatnya, maka ia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Macam-macam benda yang wajib dizakati antara lain zakat nuqud adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang berharga seperti emas, perak, dan barang yang dapat diuangkan. Kedua, zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan atau barang dagangan. Tiga, zakat an'am adalah zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, dan lain-lain. 4. Zakat ziro'ah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perkebunan serta ladang seperti kurma, gandum, padi, dan sebagainya. Yang kelima, zakat rikas yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang terpendam seperti barang tambang. Yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja yang termasuk mustahik ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Keterangan, orang-orang fakir yaitu
orang-orang yang dalam penghidupannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri dan atau orang yang menjadi tanggungannya hanya mampu mencukupi kurang dari separuh yang diperlukan. Suatu contoh, kebutuhannya setiap harinya 20.000. Ia hanya mampu menyediakan 8.000 rupiah. Yang kedua, orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang dalam penghidupannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik bagi dirinya sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya, hanya mampu mencukupi lebih dari separuh keperluannya. Contohnya, kebutuhannya setiap hari 20.000, ia hanya mampu menyediakan 12.000 rupiah. Yang ketiga, amil, yaitu petugas atau panitia atau lembaga yang mengurusi, mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat kepada masyarakat. Amil ini diangkat ketika zaman Rasulullah. Empat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Lima, rikob, yaitu budak berhak menerima zakat untuk membebaskan dirinya dari pencengkraman perbudakan. 6, ghorim, yaitu orang yang banyak hutang, bukan untuk foya-foya, pemborosan atau maksiat. 7, sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah untuk kemaslahatan umat Islam, misalnya membangun masjid, sekolah, lembaga, tempat pengajian, dan lain sebagainya. Terakhir, Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir, yaitu orang yang bepergian untuk tujuan kebaikan dan pengembangan, tetapi dalam perjalanan dia kehabisan bekal. Manfaat atau hikmah zakat sebagai rasa syukur atas nikmat Allah, meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah, menumbuhkan sikap dermawan dan mengikis sikap kikir, menolong dan membantu orang-orang miskin yang lemah, mensucikan harta jiwa, menjalin persatuan dan persaudaraan, meningkatkan syiar Islam. Nah, demikian untuk penjelasan materinya. Kemudian selanjutnya tugas di rumah. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini silahkan ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan. Setelah selesai bisa dikirimkan. Dan bagi anak-anak yang kemarin tugasnya belum selesai, mohon segera diselesaikan dan bisa langsung dikirimkan. Pertanyaannya nomor 1, apa arti zakat mal? 2, sebutkan macam-macam zakat mal. 3, sebutkan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana Quran surah At-Taubah ayat 60. 4,
sebutkan manfaat zakat. Demikian untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini sementara itu kita lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.